Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat pendidik wabarakatuh. dimanapun Anda berada, Alhamdulillah malam hari ini saya kedatangan tamu. Sebenarnya ini tamu yang yang konsisten, yang istiqomah, karena ini sahabat karib saya, dan memang kita punya rutinitas ya 1 minggu atau mungkin 2 minggu sekali kita rutin untuk ketemuan. Kalau beliau tidak ke rumah saya atau mungkin saya ke rumah beliau. Jadi saya perkenalkan nggak lama, biar durasi singkat ini nanti ada manfaatnya. Jadi beliau ini teman karib ya, teman sahabat karib saya. Saat ini beliau bukan orang sembarangan sebenarnya, karena latar belakang beliau ini ya seorang pengusaha, ya seorang pendidik, juga seorang multitalenta lah. Jadi bukan, istilahnya kalibernya bukan kaleng-kaleng ya. Hari ini masih menempuh, insya Allah menunggu wisuda, insya Allah wisuda S2 di, beliau sebagai mahasiswa S2 di Al-Hikam Malang. KTP beliau sebenarnya Sidoarjo, tapi beliau domisili di Pasuruan. Saya nggak tahu aktivitas hari-hari beliau memang ada di sini, mulai dari pendidikan, mulai dari ini pengusaha, semua aktivitas ada di Pasuruan. Saya kurang tahu kenapa alasannya, nanti bisa kita bincang-bincang lebih lanjut, karena mungkin di hati kecil saya ada berpikir jangan-jangan karena di Sidoarjo nggak laku, jadi akhirnya aktivitasnya dipindah ke sini. Baik, mempersingkat waktu, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Husni Mubarak. Ya, ini Ustadz Husni, sahabat Husni ya. Karena beliau juga ketua Ansor di Ranting Karangrejo ini. Ini saya mau tanya sesuai dengan kapasitas jenengan sebagai seorang pendidik, juga sebagai seorang yang hari ini sedang menimba ilmu di Magister S2 ya, di S2 juga sama ya dengan jurusan pendidikan. Ini saya ingin tahu pendapat jenengan tentang pendidikan hari ini. Bagaimana pengamatan jenengan tentang pendidikan hari ini yang ada di luar sana itu? Monggo. Iya, baik. Terima kasih Akhinal Karim Zainuddin, Masya Allah. Sebenarnya saya datang ke sini itu untuk menggali ilmu yakti wala yu'ta. Yakti wala yu'ta. Di sini ada ilmu banyak, tapi ya enggak apa-apa, karena tamu adalah kal mayit, abdaif kal mayit gitu ya. Yeah. Enggak apa-apa, kami mengikuti prosedur yang ada di sini gitu. Baik. Terima kasih. Menarik sekali ketika berbicara tentang pendidikan, dan pendidikan itu bisa dipandang dari sudut manapun, karena tidak ada habisnya ketika kita berbicara tentang pendidikan. Tetapi mencoba pertanyaan itu saya jawab dengan menyederhanakan pendidikan dalam konteks keindonesiaan, dan kemudian nanti konfirmasi ke realita di sekitar kita hari ini. Jadi ketika kita merujuk kepada pendidikan agama Islam, yang tentu rujukan primernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, tidak lain adalah membentuk akhlakul karimah. Parameternya di situ. Jadi pendidikan dianggap berhasil ketika insan ini betul-betul berakhlakul karimah. Begitu, Ustaz. Jadi dikemas dalam apapun pendidikan itu, ketika mampu menciptakan akhlakul karimah, baik dia nanti menjadi karyawan, dia menjadi karyawan yang berakhlakul karimah, menjadi politisi, dia menjadi politisi yang berakhlakul karimah. Grand desainnya pendidikan itu, kalau kita berbicara pendidikan agama Islam. Dan insya Allah di dunia ini juga seperti itu. Hanya saja kalau di barat mungkin ada yang lebih domain ke eksplorasi skill, potensi, dan seterusnya. Tetapi kalau di Islam lebih luas lagi, juga potensi, juga skill, dan akhlakul karakter yang dibangun ya. Betul. Seperti itu. Jadi kayak semacam kan hari ini pendidikan kita ini kan basisnya kan berbasis karakter. Jadi substansi, dan memang
parameter tadi yang jenengan sampaikan, Iya. pendidikan harus diukur oleh akhlak tadi itu. Terus menurut sahabat, kira-kira kalau memang tujuan, kalau ini dari sudut pandang Islam ya, dari sudut pandang Islam, bahwa tujuan dan parameter dari pendidikan adalah pada akhlak. Seperti yang kita ketahui bahwa dari pusat pendidikan itu kan ada peserta didik atau murid lah, kemudian orang tua dan juga pendidik atau gurunya. Nah, ketiga pilar ini, apakah memang kan tidak mungkin tiga-tiganya ini bisa menguasai teori ataupun penerapan dari sisi yang tadi untuk tujuan akhlak tadi itu. Nanti bagaimana implementasi untuk ketiga pilar ini bisa berjalan dengan baik? Apa yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan? Iya, baik. Kalau kita berbicara tentang teori pusat pendidikan, ya berarti kita sudah berbicara tentang subjek pendidikan. Subjek pendidikan. Jadi, pelaku, di situ ada murid, juga ada tenaga pendidik, dan juga ada orang tua. Dan ada lagi sebenarnya ada tambahan ya di salah satu penelitian bahwa ada 3 lagi yang lebih penting di situ adalah lingkungan. Jadi ada 3 tadi ditambah dengan lingkungan. Nah, tentu ketiga ini karena subjek maka memiliki peran yang berbeda. Begitu. Nah, orang tua ya seperti rujukan kita di dalam Al-Quran dan Hadis ya merupakan tarbiyah pertama seorang anak itu memang di keluarga. Begitu. Jadi itu tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian ketika tarbiyah di keluarga ini sudah teratasi, maka naik ke level ke lembaga pendidikan. Gitu. Nah, di lembaga pendidikan maka di situ ada 2 peran, tenaga pendidik dan seorang anak. Gitu. Sejauh mana kedua-duanya ini saling mapping. Jadi tenaga pendidiknya juga totalitas di dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, sebagai pentarbiyah, tidak hanya sekedar mengajar. Kemudian si anak juga total di dalam menuntut ilmu, begitu. Dan ketika ketiga elemen ini, tripusat ini mendukung, ya sudah. Insya Allah bisa tercapai apa yang menjadi tujuan utama tadi itu. Iya, ini kan dalam kenyataannya, faktanya kan memang kita sebagai pendidik saja kan merasakan ketika secara idealisme kita menginginkan bahwa tujuan itu tercapai, tujuan dalam pembelajaran, dalam pendidikan itu tercapai, menciptakan insan yang berakhlak. Akan tetapi terkadang ada kendala juga, ya tadi itu yang jenengan sampaikan bahwa terkadang subjek dari si muridnya orientasi awalnya sudah tidak ke situ. Jadi dia masuk ke dunia pendidikan, dia masuk ke lembaga pendidikan tidak untuk memperbaiki diri, tidak untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang lebih baik dengan berakhlak. Toh juga sama dengan orang tua. Kebanyakan malah istilahnya pragmatisme itu ada. Masyarakat hari ini pragmatis. Nah, ini gimana kita kalau jadi pendidik, kira-kira seperti apa ya triknya atau caranya sekiranya yang tadi subjek pendidikan tadi itu bisa selinier, bisa saling bekerja sama untuk meraih tujuan itu tadi. Nah, begini ya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan ya. Jadi ketika kita konsen disederhanakan lagi dari pusat itu, misalnya pendidik di lembaga sama murid. Hari ini ada satu problematika yang perlu dijawab sebenarnya. Pendidikan kita ini masih cenderung konvensional dan mohon maaf ya, sekaligus kritik terhadap diri kita sendiri. Iya, pendidikan hari ini. Jadi pendidikan kita masih dikungkung oleh hafalan, kemudian di dalam evaluasi hanya terbatas pada tataran nilai-nilai pragmatis tadi, jadi angka-angka. Padahal kan tidak seperti itu. Bisa jadi
satu siswa A misalnya Iya. ini domain di dalam kognitifnya, kemudian siswa yang satu domain di dalam afektifnya, kemudian psikomotoriknya. Nah, penggalian potensi ini ketika tenaga pendidik ini berhasil mampu menggali, yaitu berhasil. Seperti arti memang harus fokus terhadap pendidikan dan berdasarkan minat dan bakat anak itu harus Betul. dimulai awal, sudah harus di mapping seperti itu ya. Iya, ada salah satu momen seminar lukisan di Semarang itu. Iya. Kalau tidak salah itu setahun yang lalu. Itu lukisan menarik sekali. Jadi di lukisan itu digambarkan hewan, ada gajah, ada kera, ada sapi, ada rusa. Oleh satu pendidik ini semuanya disuruh renang. Bayangkan. Ini serius ini ya. Serius. Serius, Sekaligus sindiran bagi tenaga pendidik yang ada. Oh gitu. Hewan yang berbeda-beda ini menggambarkan potensi yang dimiliki oleh beda. Masa gajah disuruh renang? Masa gajah disuruh manjat? Nah, ini problem. Wah, ini arah pembicaraan kita kan tidak menyalahkan. Jadi evaluasi. Iya, kesannya kok saya membaca kok arahnya mau ke sana. Artinya kan memang kita tidak tahu, mungkin si pembuat kebijakan, ya katakan yang membuat kurikulum untuk pendidikan inilah, entah di pesantren, entah di apa, itu kan memang punya punya pemikiran besar. Paling tidak ada mata pelajaran atau potensi yang harus semua dimiliki sama. Artinya semua harus bisa menguasai, seperti matematika, berbahasa. Itu kan tidak, kan memang kadang ada memang siswa itu tidak bisa dalam satu mata pelajaran ini atau tapi kan mungkin ya pemikir-pemikir di sana, di atas sana itu berpikir seperti itu, punya nilai idealisme bahwa minimal ada 4-5 mapel yang harus dikuasai. Tapi apakah memang seperti itu idealismenya mestinya secara ideal? Dalam pandangan saya selama ini idealisnya seperti itu. Jadi kalau tadi ada kebijakan misalnya harus 5 mata pelajaran harus dikuasai, ya kalau memang di lembaga itu memang ya menjadi target dasar istilahnya. Tetapi kan target dasar ini kan tidak kemudian dikungkung sampai selesai. Harus cerdas, lembaga dan tenaga pendidik ini harus cerdas bagaimana kemudian menggali potensi peserta didik yang ada, tidak kemudian tadi semuanya disuruh renang, padahal potensinya kan berbeda-beda. Misalnya fenomena hari ini kan ada fenomena yang cukup tajam ya, anak-anak kecil yang nari. Seperti itu ya, yang lagi viral hari ini ya. Yang mungkin kita kalau diukur dari tadi yang jenengan sampaikan bahwa tujuan utama dalam pendidikan adalah akhlak, tapi terlepas kita memaknai akhlak itu sendiri kan, kita kan sulit juga apakah akhlak itu ya harus dimaknai seperti itu. Tetapi kan memang secara islami lah bahasa, mungkin memang tidak pas mungkin ya kalau peserta didik kemudian yang viral kok potensi itu. Tapi kembali lagi saya tanya, tadi kan juga menyampaikan kan setiap anak ini, peserta didik ini punya potensi yang memang tidak bisa kita samaratakan. Artinya mungkin salah psikomotorik yaitu keahlian mereka di dalam dunia tari. Ya dilematis mungkin bagi kita sebagai seorang pendidik ya, artinya memang ya tadi itu, ketika secara idealisme secara Islam mungkin ya akhlak mungkin jadi tujuan utama, tapi untuk secara umum mungkin kompetensi dari skill setiap orang ini peserta didik ini yang harus digali seperti itu. Sebentar ya, perlu saya perjelas kembali ketika berbicara akhlak. Lagi-lagi dalam penalaran subjektivitas saya, akhlak itu ada 2 arah ya. Ketika dirinya sendiri ini tidak melakukan perbuatan yang membahayakan, berakhlak. Secara ringkas, secara mudah pemaknaannya seperti itu. Pemaknaan akhlak secara ringkas seperti itu, paling sederhana seperti dalam pandangan saya seperti itu. Dia melakukan sesuatu yang tidak membahayakan dirinya dan juga orang lain. Itu sudah berakhlak. Tidak harus diukur misalkan yang kita pahami orang kemudian formalitas bukan itu sampai gini-gini gitu, bukan ya. Artinya tidak diukur seperti itu. Ya, kalau itu kan
konteksnya adalah kan sopan Iya, santun. kalau secara bahasa memang gini, Uruf. ya uruf ya secara bahasa kan ada kita mengenai ada adab, ada akhlak ya. Iya. Kalau bentukan kata dasar kalau kita mengambil dari bahasa Arab kan kata akhlak itu kan dari kata kholako itu kan ya, Iya. kholako. Sedangkan adab ya tata krama, sopan santun seperti sopan itu. santun. Mungkin itu. Jadi ya tadi itu mungkin pemaknaannya harus dibredel ulang. Iya. Jadi agar persepsi yang tujuan akhlak tadi tidak harus diukur seperti itu harus saja. didefinisikan Didefinisikan dulu, biar ulang, tidak salah paham. Ya, mungkin seperti itu. Jadi intinya menurut Ustadz ini apa? Pendidikan kita hari ini masih jauh dari harapan atau gimana? Bukan jauh dari harapan ya. Nanti Jadi didengar ini yang teman-teman yang iya, lain mendidik ini. Ada kaidah idza tamal amru bada naqsu. Nah, Ketika sesuatu itu mendekati kesempurnaan, maka nampak kekurangannya. kekurangannya. Nah, ketika pendidikan ini semakin nampak kekurangannya, saya husnudzon, berarti mendekati kesempurnaan pendidikan kita. Amin, 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 amin. Terima kasih. Baik pemirsa dan pendidik dimanapun Anda berada. Kalau kami berdua ngobrol, bertemu, memang apa ya, bisa sangat lama berjam-jam. Bahkan kan kebiasaan kami malam hari sampai jam 1, jam 12. Jadi memang ya seperti ini kami membicarakan hal ngelantur untuk bicara hal-hal yang kadang di luar kemampuan kami. Tapi terlepas hari itu, pertemuan hari ini mudah-mudahan ada sisi manfaat Iya, atau juga bagi pemirsa, kalaupun ada yang kurang pas dari apa yang kami sampaikan, ya itu bagian dari kekurangan kami karena kami masih sama-sama belajar ya kita sebagai pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Lain waktu mungkin kita akan ketemu lagi dengan pertemuan lagi Ustaz ya, mungkin dengan materi-materi yang lebih-lebih lagi lah, mungkin seperti itu. Semoga Syukron panjang umur. ya, semoga wajar. Syukron ala ihtimamikum wa alafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.